Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Masih membahas tentang analisis korelasi, melanjutkan video berbagi sebelumnya yang membahas analisis korelasi bivariat. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis korelasi parsial menggunakan menu correlate pada SPSS. Oke, kita mulai saja. Apabila kita akan membuat penelitian dengan desain korelasional, maka kita harus melakukan analisis korelasi parsial. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa hubungan itu terjadi benar-benar disebabkan karena hubungan yang murni antar dua variabel yang dikorelasikan, bukan karena disebabkan variabel lain. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas dulu konsep dasar korelasi parsial. Pengertian korelasi parsial. Jika kita berbicara korelasi, berarti kita sedang berbicara hubungan. Setiap suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita selalu berhubungan dengan peristiwa lainnya. Contoh, harga jual dengan penjualan, prestasi belajar biasanya berhubungan dengan motivasi belajar, atau tingkat penjualan dengan iklan, dan lain-lain. Dalam hubungan antara dua variabel atau lebih, biasanya variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Namun hubungannya belum tentu bersifat sebab akibat. Jika ingin mempelajari hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat tanpa mempedulikan kemungkinan adanya pengaruh ataupun kaitan dengan variabel-variabel lain, statistika menyediakan alat yang disebut teknik korelasi bivariat atau korelasi sederhana. Saya sudah membahasnya di video sebelumnya. Ini videonya. Tetapi jika kita memperhatikan atau memperhitungkan variabel lain, statistika menyediakan suatu alat yang disebut teknik korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan murni antara sebuah variabel bebas dinotasikan dengan X1 dengan variabel terikat atau Y dengan mengendalikan atau mengontrol variabel-variabel bebas yang lain X2 yang diduga mempengaruhi hubungan antara variabel bebas X1 dengan variabel terikat Y. Korelasi parsial atau partial correlation merupakan perluasan dari korelasi sederhana, atau ada juga yang menyebutnya korelasi Pearson. Jika korelasi sederhana melibatkan satu variabel terikat atau dependent dan satu variabel bebas atau independent, maka korelasi parsial melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya terbagi atas dua penggunaan, yaitu satu variabel bebas sebagai yang memiliki hubungan dengan variabel terikat dan variabel bebas yang lainnya sebagai variabel kontrol, di mana variabel ini diduga mempengaruhi hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan demikian, menurut Irianto, analisis korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kuat lemahnya hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas lainnya dikontrol atau dianggap berpengaruh. Dan menurut Sulistiono, korelasi parsial adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan murni antara sebuah variabel bebas atau X1 dengan variabel terikat atau Y dengan mengendalikan atau mengontrol variabel bebas yang lain atau X2 yang diduga mempengaruhi hubungan antara variabel X1 dengan Y. Variabel kontrol menurut Sugiono adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol juga disebut sebagai variabel kendali. Menurut Sugeng, disebut sebagai variabel kendali karena variabel kontrol adalah variabel yang perlu dikontrol, dipertahankan tetap, atau diacak sedemikian rupa sehingga pengaruh mereka dinetralisir, dikeluarkan, atau disamakan bagi semua kondisi. Uji korelasi parsial disebut juga dengan analisis korelasi Pearson dengan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan nilainya tetap atau konstan. Penggunaan variabel kontrol dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang sudah terbentuk antara variabel X dengan variabel Y dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Jadi analisis korelasi parsial tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa hubungan itu terjadi benar-benar disebabkan karena hubungan yang murni antar dua variabel yang dikorelasikan, bukan karena disebabkan variabel lain.
Jadi dalam melakukan analisis korelasi parsial ini, kita dua kali mencari korelasi. Pertama adalah mencari korelasi antara variabel Y dengan variabel X1. Yang kedua adalah mencari korelasi antara variabel Y dengan variabel X1, di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh atau X2 dikontrol atau dikendalikan, atau dibuat tetap, atau dijadikan sebagai variabel kontrol. Proses perhitungan untuk mencari nilai korelasi parsial ini sangat rumit dan panjang. Namun dengan menggunakan SPSS, proses ini menjadi lebih mudah. Notasi korelasi parsial. Cara penulisan atau notasi korelasi parsial adalah sebagai berikut. Bila diketahui variabel yang dikorelasikan adalah X1 dan X2, sedangkan X3 adalah variabel kontrol, maka penulisan notasinya adalah Rx1 X2 titik X3, atau ada juga yang menulisnya Rx12 titik 3. Dibacanya, korelasi parsial antara variabel X1 dengan variabel X2 dengan mengontrol variabel X3. Dan apabila variabel korelasinya adalah Y dan X, sedangkan Z adalah variabel kontrol, maka notasinya RYX titik Z. Dibacanya korelasi parsial antara Y dan X dengan mengendalikan Z. Tanda titik pada subscript memisahkan variabel yang berkorelasi dan variabel yang dikontrol. Dan bila kasusnya korelasi parsial untuk 4 variabel dengan 2 variabel kontrol, maka notasinya adalah Rx1x2 titik x3 x4. Contoh korelasi parsial. Korelasi parsial tujuannya adalah untuk mencari korelasi murni tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang diduga memberikan pengaruh harus dilakukan kontrol. Korelasi parsial digunakan untuk mencari koefisien korelasi murni dari dua variabel yang dianalisis dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh variabel lain. Misalnya kita akan menghitung besarnya koefisien korelasi variabel keadaan emosional siswa, dinotasikan X1, dengan prestasi belajar atau X2. Namun sebenarnya hubungan kedua variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu tingkat intelijensi atau IQ, dinotasikan X3. Agar koefisien korelasi keadaan emosional siswa dengan prestasi belajar benar-benar murni, maka harus dikontrol oleh variabel tingkat intelijensi atau IQ. Contoh lain adalah tingkat penjualan dengan iklan. Namun sebenarnya hubungan kedua variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu bentuk kemasan. Agar koefisien korelasi tingkat penjualan dengan iklan benar-benar murni, maka harus dikontrol oleh variabel bentuk kemasan. Contoh lain adalah seorang peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SD swasta dengan siswa SD negeri. Maka diperlukan variabel kontrol seperti usia siswa dan kelas siswa atau mata pelajaran apa yang berpengaruh. Hal ini untuk mempermudah menentukan perbedaannya dan berfokus pada hasil belajar saja. Contoh judul penelitian tentang korelasi parsial, hubungan pertumbuhan kredit L-growth terhadap kredit macet NPL dengan variabel kontrol ukuran bank atau size. Sekarang kita ke materi contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada korelasi antara variabel omset penjualan dan laba. Namun diduga hubungan kedua variabel ini dipengaruhi juga oleh variabel biaya promosi. Agar koefisien korelasi omset penjualan dengan laba benar-benar murni, maka peneliti menjadikan variabel biaya promosi sebagai variabel kontrol. Peneliti kemudian melakukan pengamatan terhadap toko pakaian dari 12 mall yang ada di Kota Bandung. Berikut ini adalah data hasil pengamatan terhadap sampel acak dari toko pakaian dari 12 mall di Kota Bandung mengenai omset penjualan, laba, dan biaya promosi dalam satuan juta rupiah. Dari kasus ini, kita dapat membuat penelitian seperti ini. Judul penelitiannya, penerapan analisis korelasi parsial untuk menentukan hubungan biaya promosi, omset penjualan dengan laba. Studi kasus toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung. Masalah penelitian, apakah terdapat hubungan antara omset penjualan dan laba di mana biaya promosi sebagai variabel kontrol di toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung? Hipotesis penelitian, H1-nya adalah ada hubungan antara omset penjualan dan laba di mana biaya promosi sebagai variabel kontrol di toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung. Pada kasus korelasi parsial ini, ada 3 variabel untuk diujikan. Variabel pertama adalah laba sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat atau dependent variable. Kemudian variabel omset penjualan sebagai variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas atau independent variable. Dan variabel biaya promosi sebagai variabel kontrol atau simbolnya Z yang diperkirakan mempengaruhi hubungan antara omset penjualan dan laba.
Di video kali ini, kita akan melakukan uji korelasi parsial. Jadi, untuk mengetahui hubungan atau pengaruh yang murni antara variabel omset penjualan dengan variabel laba, kita harus menghilangkan pengaruh dari biaya promosi yang diperkirakan mempengaruhi besaran laba. Untuk mempermudah dalam mengolah data, saya sudah siapkan data Excel-nya. Teman-teman bisa mendownloadnya, silahkan untuk di-download. Linknya ada di deskripsi. Jadi, kita akan menginputkan data tersebut ke SPSS bersama-sama. Selanjutnya, data yang ada di Excel ini kita copy untuk dipaste di SPSS. Seleksi data pada kolom laba, omset penjualan, dan biaya promosi. Kemudian copy. Lalu kita menuju ke program SPSS. Masuk ke jendela data view, lalu pastekan data yang tadi kita copy dari Excel di sini. Maka data laba, omset penjualan, dan biaya promosi sekarang sudah terinput di SPSS. Tapi nama variabelnya masih belum betul. Nanti akan kita betulkan pada saat mendefinisikan variabel. Langkah selanjutnya, kita akan mendefinisikan variabel-variabel ini. Masuk ke variabel view, pada kolom name, di baris pertama isikan laba, baris kedua omset, dan di baris ketiga isikan biaya. Pada kolom desimal, yang ini ubah menjadi 0, karena data yang kita miliki bukan data pecahan. Dan yang ini biarkan 2, karena datanya berbentuk pecahan angka 2 desimal di belakang koma. Lalu pada kolom label, di baris pertama isikan laba, di baris kedua isikan omset penjualan, di baris ketiga isikan biaya promosi. Selanjutnya di kolom measure, semua variabel dalam bentuk scale. Kolom yang lain, biarkan defaultnya. Proses penginputan data sudah selesai. Selanjutnya adalah proses analisis data. Namun sebelum melakukan analisis korelasi parsial, ada asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi. Asumsi dasarnya adalah data harus berdistribusi normal dan data memiliki hubungan yang linier. Untuk menguji normalitas data, kita bisa menggunakan menu Explore pada submenu Deskriptif Statistik. Sedangkan untuk menguji linearitas data, kita bisa menggunakan menu Mean yang ada di submenu Compare Means pada menu Analyze. Langkah-langkah uji asumsi dasar ini sudah saya bahas pada video analisis korelasi bivariat yang ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi langkahnya. Berikut adalah tabel output, normalitas data, dan linearitas data. Hasilnya data normal dan linier. Setelah dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan linearitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis untuk membuktikan hipotesis penelitian. Sekarang kita kembali menuju ke program SPSS untuk melakukan analisis korelasi parsial. Pada menu bar, klik Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu pilih Parsial. Maka akan muncul kotak dialog Partial Correlation. Masukkan variabel omset penjualan dan laba ke kotak variables. Sedangkan untuk variabel biaya promosi, kita masukkan ke kotak controlling for. Untuk tes significance, pilih to tile. Dan checklist pada display actual significance level. Selanjutnya, klik option. Pada kotak statistik, checklist pada zero order correlation. Pilihan ini untuk melihat korelasi antara omset penjualan dan laba sebelum variabel biaya promosi dikontrol. Pada kotak missing value, biarkan defaultnya karena data yang saya gunakan tidak ada data yang hilang atau kosong. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul output analisis parsial berupa tabel correlation. Secara garis besar, tabel ini terdiri dua bagian. Bagian pertama atau output pertama adalah zero order partial, tertulis none, dengan keterangan A. Deskripsi dari A adalah cell contain zero order person correlation, di mana pada bagian ini belum dilakukan korelasi parsial. Jadi di sini terlihat korelasi antara variabel omset penjualan dengan laba, omset penjualan dengan biaya promosi, dan biaya promosi dengan laba. Sedangkan pada output kedua telah dilakukan korelasi parsial, di mana variabel biaya promosi sudah dijadikan sebagai variabel kontrol dalam analisis. Yang perlu kita jelaskan dari korelasi ini adalah arah hubungan, yaitu positif atau negatif, kemudian kekuatan hubungan, serta nilai signifikansi untuk menguji hipotesis.
Untuk menguji hipotesis, dalam menetapkan dasar keputusan uji korelasi, dasar pengambilan keputusan uji korelasinya adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi antar variabel, artinya H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel, artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Kemudian untuk melihat tingkat kekuatan hubungan dan arah hubungan, kita cukup melihat nilai R-nya. Untuk kategori kekuatan hubungan antar variabel, berikut adalah tabel kriterianya. Dan untuk arah hubungannya, cukup dilihat dari tanda bilangannya, yaitu positif atau negatif. Pada bagian non, nilai korelasi laba dan omzet bernilai positif 0,933. Tanda positif menunjukkan hubungan yang searah, dan nilai 0,933 ini berada di kategori hubungan yang sangat kuat. Koefisien determinasinya dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan nilai R, kemudian dikonversi ke persen, diperoleh nilai 87,05%. Artinya pengaruh omset penjualan terhadap laba sebesar 87,05%. Sedangkan sisanya sebesar 12,95% ditentukan oleh faktor lain. Maksud faktor lain di luar model adalah bisa saja bahwa laba itu tidak hanya dipengaruhi omset, tapi ada faktor lain yang berpengaruh, misalkan harga jual, kualitas pakaian, pelayanan yang ramah, dan lain-lain. Tapi dari 87,05% ini, apakah memang murni pengaruh dari omset? Oleh karena itu, diperlukan uji korelasi parsial. Pada kolom signifikansi total, diperoleh nilai signifikansinya 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Hal ini berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel omset penjualan dengan variabel laba di toko pakaian yang berada di mall di Kota Bandung. Tabel output kedua, biaya promosi, menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel omset penjualan dengan laba setelah memasukkan biaya promosi sebagai variabel kontrol dalam analisis. Dari tabel output terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi menjadi 0,851. Ketika pengaruh biaya promosi dikontrol, nilai korelasi mengalami penurunan menjadi 0,851. Tapi masih berada di kategori korelasi yang sangat kuat dan arahnya masih positif serta signifikan karena nilai signifikansinya di bawah 0,05, nilai signifikansinya 0,01, masih di bawah 0,05. Hal ini berarti menunjukkan bahwa ada pengaruh dari variabel biaya promosi, namun tidak mempengaruhi kesimpulan sebelumnya, yaitu ada korelasi antara omset penjualan dan laba. Ini berarti hubungan antara omset pendapatan dengan laba, di mana biaya promosi dijadikan sebagai variabel kontrol, adalah signifikan atau nyata. Kesimpulan penelitian. Berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial di atas, diketahui bahwa kehadiran variabel biaya promosi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel omset penjualan dengan variabel laba. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel omset penjualan bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan laba, karena ada variabel lain juga yang berhubungan dengan omset penjualan, yaitu variabel biaya promosi. Demikian pembahasan analisis korelasi parsial menggunakan SPSS. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.